إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sebuah tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang kita berusaha mencontoh beliau dalam segala aktivitas keseharian kita sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, bahkan beliau sebagai kepala negara Madinah saat itu adalah contoh sempurna seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan salawat itu kelak kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan asy-syafa'atul uzma di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan kita bersyukur lebih-lebih khususnya pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 5 Sya'ban, yang artinya kurang sebulan lagi kita memasuki bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki dan membahas Ramadan, maka alangkah baiknya mari kita lihat dan kita pelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bulan Sya'ban ini. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya ada satu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan di bulan Sya'ban ini. Beliau mengatakan, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain di bulan Ramadan, beliau paling banyak berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan hampir penuh beliau berpuasa di bulan Sya'ban ini dan kemudian disambung dengan bulan Ramadan. Hal ini juga menjadi perhatian para sahabat. Salah seorang di antara mereka adalah Usamah bin Zaid yang merupakan hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Zaid bin Harithah bapaknya adalah putra angkat Nabi dan beliau kelak memiliki anak yang bernama Usamah bin Zaid. Melihat banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, Usamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa selain Ramadan sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Penasaran beliau, ada apa di bulan Sya'ban? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Mengapa bulan ini dilalaikan atau dilupakan? Baina Rajab wa Ramadan. Dahulu mereka melupakan Sya'ban karena bulan ini terapit oleh dua bulan yang mulia, yakni bulan Rajab yang termasuk salah satu bulan haram, dan bulan Ramadan yang merupakan bulan paling mulia secara mutlak. Jadi wajar satu bulan dibanding dengan dua bulan yang lebih mulia cenderung dilalaikan, cenderung dilupakan. Fenomena ini juga terjadi di masyarakat kita. Orang-orang biasanya lebih mengenal Rajab, lebih mengenal Sya'ban, lebih semangat beribadah, berpuasa dan lain sebagainya di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Sehingga di Sya'ban ini umumnya manusia melalaikan, terutama jika dibandingkan dengan dua bulan yang mengapitnya. Kita pun melihat, bahkan kadang kita merasa sebelum puasa, mari kita puas-puasin. Puas-puas makan, puas-puas jalan-jalan boleh jadi. Karena kalau pas puasa kita tidak bebas makan di siang hari. Kita tidak kuat jalan-jalan di siang hari. Bahkan na'udzubillah min zalik, sebagian ahli maksiat mereka menjadikan bulan Sya'ban ini bulan pelampiasan. Mumpung masih belum Ramadan, tempat-tempat maksiat masih dibuka, kalau Ramadan ditutup. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu fenomena yang sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas apa yang kita lakukan ketika Sya'ban banyak dilalaikan oleh umat manusia? Justru kita jangan ikut-ikutan sebagian besar manusia itu. Justru harus ada yang sadar di tengah kelalaian. Karena kesadaran di tengah kelalaian, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya yang saya susun terbalik di situ, yang pertama, jika ada satu orang yang sadar di tengah kelalaian, maka diharapkan dia menjadi sebab dari tertolaknya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad dan kaum mukminin masih berada di tengah mereka dalam keadaan sadar, tidak terlalaikan. Yang kedua, sadar di tengah kelalaian berarti sedang melakukan sesuatu yang berat. Ketika manusia lalai dan kita sadar, kita tetap ingat Allah, kita beribadah, maka ibadah di situ adalah ibadah yang berat. Tidak banyak yang melakukannya. Semakin berat sebuah ibadah, maka semakin tinggi nilai pahalanya. Sebagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Ajruki ala qadri masyaqqatiki." Pahalamu wahai Aisyah sebesar seberat perjuanganmu. Yang ketiga, mengapa kita harus sadar di tengah-tengah kelalaian? Karena orang yang sadar di tengah mayoritas kelalaian adalah orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang tidak nampak, minoritas di tengah mayoritas. Amal yang tersembunyi lebih dekat kepada keikhlasan, yang merupakan rahasia
antara pelakunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berbeda misalnya kalau kita di Ramadan puasa, itu semua kaum muslimin puasa, sehingga tidak istimewa. Justru di tengah kelalaian sebagian umat manusia ini, mari kita menjadi orang-orang yang sadar. Mari kita menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Rasulullah melanjutkan, Sya'ban adalah bulan di mana amal manusia diangkat secara tahunan. Setiap hari amal siang hari kita diangkat di penghujung siang, dan amal malam hari kita diangkat di penghujung malam. Setiap pekan amal kita diangkat setiap hari dan setiap hari Senin dan Kamis. Dan yang bersifat tahunan, amal kita diangkat di setiap bulan Sya'ban. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Sehingga ada nilai plus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan laporan dari malaikat yang mengangkat amal kita, si fulan, wahai Allah, aku mengangkat amalnya dalam keadaan berpuasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini sekali lagi mari kita sadar dan mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang sadar, bukan orang-orang yang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Apalagi dalam rangka kita berlatih menyiapkan diri kita secara jiwa, secara fisik, secara hati untuk menyambut bulan agung Ramadan, di mana dikatakan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan kelak Ramadan adalah bulan memanen. Susah dibayangkan orang yang tidak menanam dan tidak menyiram tanamannya akan memanen. Sehingga banyak terjadi di Ramadan itu, di hari pertama masih lemas, masih kaget dengan makan yang berbeda waktu, dengan siang yang tidak makan, yang tidak minum. Itu pertanda kalau kita belum beradaptasi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus saleh sudah mencontohkan bahwasanya latihan itu dilakukan semenjak bulan Rajab, semenjak bulan Sya'ban, dan ketika Ramadan sudah siap untuk berlari, beribadah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita siapkan Ramadan tahun ini, mulai dari Sya'ban ini dengan berlatih berpuasa. Kalau hari-hari biasa boleh jadi berat karena kita beraktivitas kerja, mari kita coba sisipkan di akhir pekan kita untuk mencoba berlatih puasa. Mari kita perbaiki salat-salat kita, utamanya yang fardu, tambahkan dengan yang sunnah, agar kelak ketika Ramadan kita tidak kaget ketika harus tarawih dan qiyamul lail. Mari kita buka lagi Al-Quran kita yang boleh jadi sudah lama kita tidak membukanya, agar rencana atau cita-cita khatam kita di Ramadan itu semakin terlihat realistis karena kita sudah memulainya di bulan Sya'ban ini. Tidak lewat satu hari kecuali kita sudah membaca Al-Quran. Dan mari kita berlatih untuk menyisihkan sebagian harta kita, infak, sedekah dan semisalnya. Dan puncaknya kelak di Ramadan, sebagaimana Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Nabi adalah di bulan Ramadan. Dengan demikian, ketika kita berlatih di bulan Sya'ban ini menjadi orang-orang yang sadar di tengah kelalaian, menjadi orang-orang yang siap untuk menyambut Ramadan dengan persiapan yang terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita taufik, diberikan kita keberkahan, diberikan kita kekuatan untuk menjalani Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita, memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.